Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Didi Hermawan dengan NIM D1A123058 dengan teman saya yang berada sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM D1A122011. Kenalkan, nama saya Marcela Saputri dengan NIM D1A122011. Dengan teman saya yang berada sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Marcelino Romandara dengan NIM D1A12306. Kenalkan, nama saya Igio Lestari dengan NIM D1A12359. Itulah singkat perkenalan diri kami. Selanjutnya kami akan memaparkan materi mengenai organisme pengganggu tanaman, komoditas kelapa, bioekologi, dan cara pengendaliannya. Berikut penjelasannya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan pada topik kali ini. Perlu kita ketahui bahwa tanaman kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, baik itu sebagai sumber makanan, bahan baku industri, maupun untuk tujuan komersil lainnya. Namun, dengan keberadaannya organisme pengganggu tanaman ini, atau sering disebut dengan OPT, bisa mengancam produktivitas dan menurunkan hasil panen tanaman kelapa. Banyak jenis hama dan penyakit, namun pada kali ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Saya hanya bisa menjelaskan latar belakangnya. Berbagai jenis hama dan penyakit bisa menyerang tanaman kelapa yang bisa menyebabkan kerugian oleh para petani. Oleh karena itu, perlunya pemahaman dan pengetahuan tentang jenis-jenis organisme pengganggu tanaman kelapa dan bagaimana bioekologinya dan bagaimana cara pengendaliannya. Itu sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan tanaman kelapa. Maka dari itu perlunya diterapkan mengenai pemahaman tentang organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pembahasan pada materi kali ini. Baik, pembahasan pertama yaitu jenis-jenis organisme pengganggu pada tanaman kelapa. Organisme pengganggu tumbuhan atau OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, dan menyebabkan kematian pada tanaman. Termasuk di dalamnya adalah hama, penyakit, dan gulma. Organisme pengganggu pada tanaman kelapa dapat berupa hama, penyakit, dan gulma. Beberapa jenis hama yang umumnya ditemukan pada tanaman kelapa yaitu penggerek batang kelapa yang dapat merusak jaringan batang dan mengakibatkan kematian pohon. Yang kedua, pemakan ulat daun yang dapat merusak daun dan mengurangi kualitas fotosintesis. Dan yang ketiga, kutu kebul yang menyerang daun dan mengeluarkan embun madu yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan jamur. Selain hama, penyakit yang sering menyerang tumbuh tanaman kelapa yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur yang dapat menyebabkan busuk batang dan akar. Penyakit virus yang dapat mengakibatkan kerusakan parah dan kematian pada tanaman kelapa. Gulma menjadi masalah tersendiri karena dapat bersaing dengan tanaman kelapa untuk mendapatkan unsur hara air dan cahaya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai organisme pengganggu sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman kelapa. Pembahasan yang kedua yaitu bioekologi organisme pengganggu tanaman kelapa. Bioekologi organisme pengganggu mencangkup interaksi antara organisme tersebut dengan lingkungan hidupnya, termasuk faktor biotik dan abiotik. Hama dan penyakit memiliki siklus hidup yang berbeda, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan ketersediaan makanan. Contohnya yaitu penggerek batang kelapa memiliki siklus hidup yang terdiri dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Dalam kondisi optimal, perkembangan larva dapat terjadi dengan cepat sehingga hama ini dapat menyerang dengan jumlah besar dalam waktu singkat. Selain itu, terdapat juga faktor biotik seperti predator alami yang dapat mengontrol populasi hama. Misalnya yaitu burung pemangsa atau serangga predator dapat membantu mengurangi jumlah hama penggerek batang. Memahami interaksi ini sangat penting dalam penanganan organisme pengganggu secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan materi ketiga mengenai
pencegahan organisme pengganggu pada tanaman kelapa atau biasa disebut dengan OPT. Pencegahan organisme pengganggu pada tanaman kelapa dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu yang pertama, pengelolaan alamiah menggunakan musuh alami seperti predator dan parasitoid untuk menekan populasi hama. Yang kedua, teknik budidaya, memperhatikan jarak tanam, rotasi tanam, dan kebersihan lahan untuk mengurangi investasi. Kemudian yang ketiga, penggunaan pestisida, menggunakan pestisida secara bijaksana dan sesuai anjuran agar tidak menimbulkan resistensi hama. Kemudian yang keempat, monitoring dan pengamatan, melakukan pengamatan rutin untuk deteksi dini terhadap serangan hama atau penyakit sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh kasus pencegahan OPT yang menyerang tanaman kelapa pada areal kegiatan kelapa ganjar 1 juta batang di Soloraya, yaitu kumbang tanduk dan kumbang janur. Dengan kondisi serangan berat, berikut rekomendasi cara pengendalian OPT tanaman kelapa. Yaitu kumbang tanduk ada 4 cara, yaitu yang pertama, fisik pemusnahan sisa-sisa pohon atau bagian tanaman yang membusuk. Kedua, mekanis mengumpulkan dan memusnahkan imago yang terdapat pada pohon kelapa atau menangkap imago dengan sepasang perangkap feromon dengan bahan aktif etil dan metil oktanoate, satu perangkap untuk TH dan dipasang di luar areal tanaman kelapa. Biologi pembuatan perangkap peletakan telur Orinoceros dan diaplikasikan jamur metilhium dan anisoplia. Yang keempat, kimia, aplikasi inseksida sintetik yang memiliki izin untuk pengendalian hinokeros seperti bahan aktif karbofuran, karbosulfan, dan asefat diaplikasikan melalui penyiraman pada pupus daun muda dengan dosis 2,5 grip pohon. Yang kedua, hama janur, yaitu ada 4 pengendalian. Yang pertama, fisik sanitasi kebun dengan membersihkan gulma di sekitar kanopi tanaman kelapa. Kedua, mekanis mengumpulkan dan memotong serta membakar janur yang terdapat populasi belang longisima. Yang ketiga, biologi, aplikasi jamur M. anisoplia dengan metode foliar spray, penyemprotan langsung pada jamur dengan dosis 20 gram per liter. Biakan padat jamur M. anisoplia. Aplikasi yang digunakan 2 kali setahun dan lebih diutamakan pada tanaman muda. Keempat, kimia, aplikasi inseksida kimia sintetil yang memiliki izin untuk pengendalian longisima berbahan aktif karbaril, asefat, atadimotoat. Aplikasi dengan metode foliar spray, penyemprotan langsung pada janur untuk tanaman masih muda, dan metode infus akar untuk injeksi batang untuk tanaman tinggi dengan dosis 20 ml per pohon. Baik, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh organisme pengganggu tanaman, baik hama, penyakit, dan gulma terhadap tanaman kelapa, yaitu sebuah komoditas pertanian yang sangat penting secara ekonomi. Hasil pembahasan kami menunjukkan bahwa serangan organisme pengganggu tanaman dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam produktivitas dan kualitas hasil panen tanaman kelapa. Berbagai hama seperti penggerak batang, ulat daun, serta penyakit layu dan busuk buah terbukti dapat merusak pertumbuhan tanaman kelapa yang berdampak langsung pada pendapatan petani. Selain itu, kerugian yang dialami tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang lebih luas, menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai bioekologi organisme pengganggu tanaman ini menjadi sangat krusial untuk merumuskan strategi yang efektif. Metode pencegahan yang beragam mencakup pendekatan fisik, biologi, mekanisme, kimia harus diintegrasikan untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pengelolaan yang berfokus pada keberlanjutan dan kesehatan ekosistem itu tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan kelapa, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Baik, itulah materi yang telah kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.